Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mengenai negara dan konstitusi. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok, yaitu pertama ada saya sendiri sebagai moderator, Dewa Nyoman Sapta Purnamadi, NIM 29, ada Imade Mahendra, NIM 15, ada I Gusti Agung Surya Widya Pramana, dan Ikadek Dwi Permana Putra, NIM 34. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung ke materi. Materi pertama ada pengertian dari negara. Pengertian negara yang didefinisikan dalam KBBI adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Selanjutnya ada pengertian tentang konstitusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar dari suatu negara. Selanjutnya ada pengertian dari konstitusi bagi negara. Arti penting konstitusi dalam sebuah negara. Konstitusi memiliki kemuliaan dan arti penting bagi kehidupan suatu negara. Kemuliaan suatu konstitusilah yang menjadikan sebagai fundamental law atau hukum dasar dan the higher law atau hukum tertinggi dalam sebuah konstitusi. Tercakup pandangan hidup dan inspirasi bangsa yang memilikinya. Ahmad Hamid S. Atamimi menyatakan bahwa konstitusi sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas dan sekaligus pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara itu akan dijalankan. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Itza Mahendra. Saya Itza Mahendra akan melanjutkan presentasi pentingnya konstitusi bagi negara. Sebagaimana dikemukakan oleh AHH Straiken 1 dalam bukunya, menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisi sebagai berikut. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau, tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun yang akan datang, suatu keinginan di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Keempat hal yang termuat dalam konstitusi tersebut menunjukkan arti penting suatu konstitusi yang menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa. Konstitusi memiliki kedudukan istimewa dan menjadi sumber hukum utama. Oleh karena itu, tidak boleh ada suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengannya. Konstitusi sangat diperlukan oleh suatu negara. Oleh karena itu, semua negara yang baru merdeka akan menyusun konstitusi. Konstitusi merupakan dokumen nasional yang bersifat mulia dan istimewa, dan sekaligus merupakan dokumen hukum dan politik. Konstitusi berisi kerangka dasar, susunan, fungsi, dan hak lembaga negara, pemerintah, hubungan antara negara dan warganya, serta pengawasan jalannya pemerintahan. B. Undang-Undang 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi pertama yang digunakan bangsa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar dan sebagainya. Dilansir Encyclopedia Britannica 2015, konstitusi merupakan badan doktrin dan praktik yang membentuk prinsip perorganisasian fundamental negara politik. Negara-negara yang memiliki konstitusi tertulis juga dapat memiliki tubuh praktik tradisional atau adat yang mungkin atau tidak dianggap memiliki kedudukan konstitusional. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Dwi Permana.
Baik, saya akan menunjukkan presentasi dari ITSA mengenai UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. UUD 1945 merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal. Kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian sudah dilihat oleh para penyusun UUD 1945, di mana dengan merumuskan melalui pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Apabila MPR bermaksud dan mengubah UUD melalui pasal 71 tersebut, terlihat dahulu harus dinyatakan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui referendum. Tab nomor 1 MPR 1983 pasal 105 sampai 109 JO Tab nomor 4 MPR 1983 tentang referendum. Selanjutnya, perilaku konstitusi dalam hidup berbangsa dan bernegara. Konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan hal yang penting, oleh karena itu bangsa Indonesia sudah memiliki konstitusi sejak kemerdekaan dari UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, sampai UUD 1945 hasil amandemen. Konstitusi diharapkan bisa hidup dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Para penyelenggara negara wajib taat dan melaksanakan semua yang digariskan oleh konstitusi. Fungsi pokok konstitusi atau undang-undang dasar adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Agar konstitusi negara dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan dasar-dasar pemahaman taat asas dan taat hukum, maka sangat diperlukan sikap positif dari setiap warga negara. Ketaatan terhadap konstitusi ini diwujudkan dalam perilaku konstitusional. Perilaku konstitusional adalah perilaku yang senantiasa berdasar dan hanya bijak pada aturan-aturan penyelenggara bernegara yang tertuang dalam UUD 1945. Perilaku konstitusional juga dapat diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan konstitusi negara. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Surya. Baik, saya Surya Widya Pramana akan melanjutkan presentasi dari Dwi Permana. Perilaku konstitusional bagi penyelenggaraan negara dalam perkembangan kehidupan bernegara. Bangsa Indonesia telah mengalami beberapa kali penggunaan konstitusi yang berlaku, antara lain Undang-Undang Dasar 1945 pada periode tahun 1945 dan sampai 1949, konstitusional RIS dalam tahun 1949 dan sampai 1950, UUDS tahun 1950 sampai 1959, UUD 1945 tahun 1959 sampai dengan 2002, dan UUD 1945 yang telah diamandemen dari tahun 2002 hingga sekarang tahun 2009. Berdasarkan konstitusi yang berlaku di Indonesia, saat ini penyelenggaraan negara dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara meliputi MPR, Presiden, Kementerian Negara, DPR, DPD, KPU, dan Badan Pemeriksa Keuangan, MA, MK, TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. A. Perilaku konstitusional bagi penyelenggaraan negara dalam perkembangan kehidupan bernegara. Bangsa Indonesia telah mengalami beberapa kali penggunaan konstitusi yang berlaku, antara lain UUD 1945 periode tahun 1945 sampai 1949, konstitusional RIS tahun 1949 sampai 1950, UUDS tahun 1950 sampai 1959, UUD 1945 tahun 1959 sampai dengan 2002, dan UUD 1945
telah diamandemen dari tahun 2002 hingga sekarang 2009. Berdasarkan konstitusi yang berlaku di Indonesia saat ini, penyelenggaraan negara dilaksanakan oleh bangsa-bangsa meliputi MPR, Presiden, Kementerian Negara, DPR, DPD, KPU, Badan Pemeriksa Keuangan, MA, MK, TNI, dan Kepolisian Republik Indonesia. Lembaga-lembaga penyelenggara negara disebut melaksanakan tugas atau kewajiban berdasarkan wewenang yang dimiliki berdasarkan ketetapan konstitusi lain. Terima kasih. Saya tutup dengan Paramo Santi, Om Santi, 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 Om. Bila ada kata-kata kelompok saya yang salah, mohon dimaafkan.